Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah anak-anak, kita sekarang belajar tentang cahaya, yang mana cahaya ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama pengamatan sifat-sifat cahaya, yang kedua merancang model periskop. Dan makul ini yang diampu langsung oleh Ibu Vidya Setianingrum. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mana doa ini dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Doa selesai ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pengamatan sifat-sifat cahaya. Yang pertama ya, apabila kita berada di ruangan yang gelap, apakah kita dapat melihat lingkungan sekitar? Kemudian bandingkan apabila kita berada di tempat yang terang, apakah kita dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar kita, misalnya tumbuh-tumbuhan, bangunan, dan sungai dan lain-lainnya. Pada tempat tersebut yang gelap kita tidak bisa melihatnya. Berbeda apabila kita berada di tempat yang terang oleh cahaya, pastilah kita dapat melihatnya. Semua cahaya adalah berasal dari sumber cahaya, yaitu semua benda yang bisa memancarkan cahaya. Dari kegiatan tersebut dapat kita simpulkan bahwa benda bisa dilihat jika benda tersebut terkena cahaya. Berikut sifat-sifat cahaya. Yang pertama itu sifat cahaya merambat lurus. Yang kedua cahaya menembus benda bening. Selanjutnya cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat diuraikan. Dan cahaya merambat lurus. Untuk membuktikan bahwa sifat cahaya adalah merambat lurus, teman-teman semua dapat mencoba seperti di gambar berikut ini. Gunakan tiga kertas karton ya, yang di tengahnya dilubangi, lalu tegakkan di atas meja dan juga didekatkan dengan sumber lilin. Kemudian pakailah penjepit agar kertas bisa berdiri. Untuk alat-alat ini adalah 3 potong kertas karton yang telah dilubangi pada bagian tengahnya, kayu penjepit, 2 buah meja tulis, 3 buah lilin, dan 4 korek api. Kegiatan yang dilakukan adalah jepitlah 3 kertas karton yang telah dilubangi tengahnya dengan kayu penjepit. Susunlah kertas karton belajar di atas meja. Dekatkanlah lilin, kemudian nyalakan lilin tersebut ke karton. Luruskan, nyalakan dengan lubang karton. Kegiatan yang dilakukan, apakah teman-teman bisa melihatnya? Cahaya lilin selanjutnya, geser salah satu karton yang berlubang. Coba amati bagaimana perambatan cahayanya. Kegiatan tersebut dilakukan pada tempat yang gelap ya. Mungkin itu tentang pengamatan sifat-sifat cahaya ya anak-anak. Kita beralih ke materi yang kedua, itu merancang model periskop. Nah, di sini materi yang kedua itu merancang model periskop ya anak-anak. Kita mulai ya.
Periskop adalah alat yang berfungsi untuk melihat dan mengamati keadaan di permukaan laut. Coba perhatikan di bagian atas kapal selam. Teman-teman pastikan melihat alat yang mirip pipa panjang yang dapat diputar dengan 180 derajat ke segala arah. Alat yang seperti pipa itulah yang disebut periskop anak-anak. Bagian atas yang berfungsi untuk mendapatkan bayangan di tempat yang lebih tinggi anak-anak. Sesudah bayangan diperoleh bagian cermin atas, maka cermin bagian bawah akan meneruskan bayangan tersebut anak-anak. Setelah diatur maka didapatkan bayangan benda yang sesuai dengan keadaan bendanya. Berikut ini kita akan membuat periskop sederhana dulu ya anak-anak. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat periskop ya: bambu berdiameter 5 cm dan 1 cm, 2 cermin datar berukuran 4 cm kali 4 cm. Itu cara pembuatan periskop sederhana ya anak-anak. Dan dilanjutkan satu itu, letakkan cermin pada setiap lubang dengan posisi miring menghadap lubang. Kedua, coba teman-teman melihat benda-benda yang berada di balik tembok yang tinggi. Ketiga, dapatkan teman-teman melihatnya. Itu yang tentang merancang model periskop. Baiklah, cuma itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.